Sebelum membahas soal nyanyian terbaru mantan bendahara Partai Demokrat, M. Nasaruddin, baiknya kita mengulik kembali proses pemulangan Nasaruddin dari Kolombia ke Indonesia. Mungkin masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana begitu sulitnya drama penjemputan Nasaruddin tersebut. Diketahui, Nasaruddin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang tahun 2011. Kisah ini diceritakan mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprabdiono. Seperti dikutip dari Kompas.com, ketika itu Giri menjabat sebagai Kepala Internasional KPK dan salah satu anggota tim yang menangkap serta memulangkan Nasaruddin ke Indonesia. Giri menyebut Nasaruddin telah menggunakan jasa pengacara untuk mendapatkan suaka di Kolombia. Nasaruddin sudah membayar pengacara yang sangat mahal di sana, ucap Giri, dikutip dari wawancara di YouTube Harian Kompas pada 6 Juni 2021 lalu. Tim yang menjemput Nasaruddin bergerak cepat untuk menyewa jet pribadi. Namun, tim harus menghubungi pemerintah di Jakarta untuk menyiapkan anggaran penyewaan jet pribadi. Padahal, waktu untuk tim berada di sana tinggal 1 malam dan harus mendapatkan 4,8 miliar rupiah untuk anggaran pemulangan Nasaruddin. Kita mendapatkan informasi Nasaruddin bisa lepas saat menggunakan pesawat komersil, maka kita menggunakan pesawat private jet, ucap Giri. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Kooperatif, disiapkan anggaran secara cepat. Bayangkan, dalam 1 malam nyari anggaran 4,8 miliar rupiah, kata dia. Selain persoalan anggaran, tim juga harus mencari penyewaan pesawat di Amerika Serikat atau sekitar 3,5 jam dari Kolombia. Saat perjalanan menuju penjemputan Nasaruddin, pemilik jet pribadi menghubungi tim untuk menginformasikan bahwa ketika sampai, pesawat tidak bisa langsung melanjutkan penerbangan ke Indonesia. Karena pilot itu harus tidur 8 jam sebelum dia terbang. Jadi saya jelaskan, buron ini kalau nggak terbang cepat, sebentar lagi bakal bebas karena otoritas sudah menyiapkan suaka, karena sudah membayar pengacara mahal, ucap Giri. Maka dalam waktu yang singkat, saya membujuk mereka, tolong dibantu. Nggak ada jawaban, sambungnya. Giri yang saat itu bersama Fadil Imran, yang saat ini Kapolda Metro Jaya, mengaku khawatir menunggu jawaban dari pemilik jet pribadi perihal permintaan untuk melanjutkan perjalanan tersebut ke Indonesia. Setelah 3,5 jam menunggu, jet pribadi itu pun mendarat. Pemilik jet yang ternyata ikut mengizinkan tim untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Saya masih ingat itu, bareng Pak Fadil nunggu di ruangan. Tiba-tiba pesawat mendarat. Pemilik perusahaan itu bilang, kita terbang saat ini juga, ujar Giri. Lebih lanjut, persoalan penjemputan Nasaruddin juga terjadi saat perjalanan menuju Indonesia. Ketika melintasi Kongo, jet yang mereka tumpangi dipaksa untuk turun. Akan ditembak pesawatnya kalau tidak turun. Karena ini butuh upeti nih kayaknya. Pilotnya kemudian mendaratkan di Kongo. Di luar, orang sudah bersenjata semua karena tidak mengizinkan terbang waktu itu, ucap Giri. Singkat cerita, tim pun berhasil melanjutkan perjalanan dari Kongo ke Indonesia. Pesawat yang diperkirakan sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada siang hari itu mendarat pada pukul 19.00 malam. Meski sempat diprotes oleh Nasaruddin yang mengira akan dibawa dengan pesawat komersil, tim tetap menggunakan jet pribadi untuk menuju Indonesia selama 42 jam perjalanan. Senangnya, kasus itu bergulir, akhirnya besar kan? Setidaknya membuka, kan ada menteri terlibat, anggota DPR terlibat, pengembalian aset juga besar, ucap Giri. Lebih jauh, Giri menyebut, saat menjadi buron, ex-politisi Partai Demokrat itu kerap berpindah-pindah negara, mulai dari Singapura, Malaysia, Kamboja, hingga ke Venezuela. Bahkan, untuk menuju Venezuela, Nasaruddin menggunakan private jet dari Kamboja. Di Venezuela masih sempat bisnis, baru masuk kemudian ke Kolombia. Kita kirim red notice, ditangkap di sana, ucap Giri. Giri berhasil menelusuri keberadaan Nasaruddin hingga menyadap ponsel genggamnya.
Ketika BlackBerry tidak bisa ditembus, saya bisa ditembus. Kita sadap, ketemu lokasinya, Red Notice, ungkapnya. Saya meluncur ke sana bersama teman-teman, bareng Novel Baswedan, untuk memulangkan Nasaruddin. Setidaknya harus izin 18 negara, ucap Giri. Nah, kita tinggalkan kisah penangkapan Nasaruddin oleh KPK. Berikut ini nyanyian terbaru Nasaruddin soal dinasti politik trio Cikeas yang ditulis Saiful Huda Ems dan diposting redaksi Indonesia.com. Berdasarkan kutipan wawancara bersama Saiful Huda Ems, Nasaruddin menguraikan bahwa setiap kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke daerah-daerah, baik Dewan Pengurus Daerah (DPD) maupun Dewan Pengurus Cabang, harus menyiapkan anggaran minimal 500 juta rupiah. Anggaran sebesar itu, kata Nasaruddin, digunakan untuk tiket pesawat, hotel, dan lain-lain. Padahal biaya makan juga sudah disiapkan oleh pengurus daerah. Makanya pengurus Partai Demokrat di daerah banyak yang kesal dan geram pada AHY. Terang Nasaruddin. Memang sangat mengejutkan dan terasa tidak masuk akal jika biaya tiket pesawat dan hotel sampai 500 juta rupiah. Loh, AHY itu kalau kunjungan ke daerah kan selalu membawa rombongan beberapa orang dengan dalih untuk pengawalan, ujar Nasaruddin. Lantas Saiful Huda menimpali keterangan Nasaruddin. Pantas AHY tampaknya telah terobsesi oleh film-film action gangster. Makanya action dia selalu berjalan dengan kawalan beberapa orang di kanan dan kiri serta belakangnya. Dia ini memang masih anak-anak. Ya begitulah, kata Nasaruddin. Kemudian Saiful Huda memberi komentar. Pantas saja pengurus Partai Demokrat pimpinan trio Cikeas ini banyak yang bermasalah dengan korupsi. Mulai yang ada di pusat hingga di daerah-daerah. Karena keharusan membayar setoran begitu besar ke DPP-nya. Apalagi setoran bagi mereka yang ingin jadi calon kepala daerah. Fantastis. Nasaruddin pun menimpali. Sekarang sudah paham kan? Nah, nanti saya akan beritahu banyak hal lagi soal korupsi mereka. Setelah wawancara tersebut, Saiful Huda selama beberapa hari telah diberi informasi secara intensif oleh Nasaruddin. Namun, apa dan bagaimana info itu? Saiful Huda belum saatnya membukanya. Saiful Huda memberi catatan bahwa petikan wawancaranya bersama Nasaruddin yang notabene adalah saksi kunci korupsi terdahsyat di dunia, yakni Wisma Atlet Hambalang yang pernah menggoncangkan dinasti politik Cikeas hingga membuat Pangeran Cikeas bertato tak pernah berani melepas baju lengan panjangnya sampai kiamat tiba. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.